Mas, Ya. untuk mundur dari Sekda ada rencana nggak? Ada dong, pasti dong. Kapan Mas? Kapan itu rencananya? Pokoknya pada waktunya saya akan umumkan. Bulan ini Pak? Ya pasti bulan ini. Bulan Minggu ini. ini ya? Soalnya nggak bisa lagi mesti bulan ini, minggu depan udah Makasih ya. kampanye. Makasih. Ya. Yo, makasih. Aja 4-5 kali di MRT kita, termasuk di busway kita, udah nggak boleh lagi. Kan itu sederhana aja, temnya sekali sambil orang buru-buru untuk jalan. Kalau itu bisa dilakukan, maka jam waktu untuk menunggu itu akan berkurang banyak. Dan itulah yang akan kami lakukan, termasuk konektivitas ke Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bekasi Barat, ya harus disambungkan lah, nggak bisa dipotong-potong. Masa orang, contoh lah, bus mau ke Bandung, dari sini ke tempat Halim aja sama dengan dari Halim sampai di Bandung. Nah, ya seperti itu kan harus ada pemecahan jalan keluar yang kita pikirkan bersama-sama. Mas Tam tadi kan sama Bang Rano atau Mas Rano. Bang Foket. Kita Bang Foket juga. Bang Foket ditanya. Oh iya. Tadi sempat menyinggung nih tentang Jackmania atau yang pas tadi foto di depan. Nah, sedangkan Jackmania itu sama Persib itu kan hubungannya masih kurang bagus sampai saat ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menangani masalah tersebut gitu ke depannya? Kalau hubungan Jackmania sama Bobotoh itu urusan Jackmania sama Bobotoh. Tetapi sekali lagi, kalau kita jadi pemimpin, maka kita harus meletakkan pada hal yang proporsional. Ini kan ada Persija, ini ada pemerintah daerah Jakarta, ini ada Jackmania yang kalau menang itu kegembiraannya luar biasa, kalau kalah kesedihannya juga luar biasa. Tapi kalah menang mereka tetap membela Persijanya luar biasa. Sehingga dengan demikian yang harus dilakukan pembenahan pertama adalah supaya Persijanya menang terus, kegembiraan itu menjadi tinggi. Nah, hubungan Persija dengan pemerintah daerah inilah yang dibuat harus lebih transparan. Dukungannya harus jelas. Bagaimana dengan restribusi, bagaimana dengan perpajakan, bagaimana dengan bantuan pemerintah daerah untuk Persija, dan seterusnya. Nah, Jackmania tadi adalah bagian dari yang sudah saya jelaskan. Pendukung utama untuk supaya kegembiraannya lebih lama. Kalau menang terus kan lebih lama, dan kami berdua kebetulan saya dulu pemain bola, Bang Dul juga pemain bola, kami yakinlah kami punya insting untuk itu. Bang Vokal. El Petra di zaman Bang dulu. Bang Vokal, ini dong tadi kan udah ngobrol-ngobrol di dalam. Nah, apa yang bisa disarankan terutama dalam kalau nanti jadi DKI 1? Yang penting buat semua ya. Buat semua saya kira pemahaman dari beliau berdua ini yang sudah sangat tepat. Dalam konteks ini dia sudah mengutarakan bahwa pembangunan itu harus berkesinambungan dan harus dilihat dengan kacamata yang berkesinambungan. Ya. Apapun tidak akan selesai pada saat beliau dilantik, andainya nanti diberi kepercayaan dilantik, mulai dilantik dan kemudian pada saat beliau selesai masa jabatannya akan bisa tuntas, belum tentu. Ya. Jadi itu sebelum kita memulai sesuatu, ini kan ada prolognya tolong dipelajari dulu sehingga kita paham apa permasalahannya dan kemudian bagaimana kita lanjutkan. Yang buruk nggak perlu dilanjutkan, tapi kalau yang sudah baik saya kira itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, juga masyarakat untuk mendukung. Ya. Itu saya kira satu hal yang sangat positif. Nah, detailnya nanti tanyakan pada beliau. Tapi yang jelas ini merupakan satu modal yang sangat baik, sangat positif untuk kota Jakarta ke depan. Ada ajakan buat gabung ke tim pemenangannya Pak Pramono sama Bang Dali nggak Bang? Sejauh ini dari pertemuan tadi belum ngomong Pak. Gimana Bang? Tadi kan udah dijelasin. Saya waktu saya maju saya jadi wakil gubernur. Ya. Setelah saya jadi sekda itu masa sulit Jakarta karena krisis. Kemudian saya jadi wakil gubernurnya Pak Yos, Bang Yos. Ya, periode pertama. Nah, itu waktu itu pun saya sudah berkomunikasi cukup akrab dengan partai dan juga dengan Pak Mas Pram secara pribadi. Dan waktu setelah saya selesai masa jabatan sebagai wakil gubernur, saya banyak kawan-kawan yang menyarankan sebagai gubernur, antara lain Pak Pram
udah pensiun, udah expired. Ya itu tetap saya juga belum lihat programnya kayak apa ya. Jadi nanti kita lihat dulu, kita tunggu lah. Pokoknya yang jelas saya berterima kasih, bersyukur saya bisa dapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui pada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Iya, sebetulnya 11 tahun saya di Provinsi Banten itu adalah belajar yang paling luar biasa bagi saya. Sebetulnya pemerintah daerah itu dimanapun daerahnya itu hanya dua unsurnya. Yang pertama adalah urusan wajib, yang kedua urusan pilihan. Wajibnya tuh yang basic dengan dasar pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan, itu wajib. Baru kita pilih perhubungan bagaimana. Tadi kita bicara soal transportasi. Jakarta ini kalau pagi 14 juta, malam 9 juta. Kenapa? Artinya 4 juta itu pendatang semua dari Bekasi, Tangerang. Nah inilah yang diatur masalah transportasi kan. Makanya ada busway, MRT, segala macam. Nah ini yang menarik. Barangkali kalau Bang Koke lupa, mungkin gara-gara Bang Koke saya jadi wakil gubernur tahun ini. Karena dulu 2008, 2007, sebelum saya jadi wakil Bupati Tangerang, hampir saya jadi wakil beliau. 2007 pertama kali. Pertama kali saya ketemu Bang Koke pada waktu itu mau pilkada DKI. Dia minta saya jadi wakil. Saya siap, saya bilang. Disitulah pertama kali saya ketemu Ibu. Saya sekjen partai. Secaranya